Jadi adik-adik, selamat datang kembali di channel kami Maco Math Concept. Nah, di video kali ini kita akan lanjut membahas soal USM STIS khusus pada topik kaidah pencacahan. Nah, di sini sudah kami sediakan beberapa soal yang sudah pernah keluar di ujian STIS sebelumnya ya. Berikut juga nanti trik praktis untuk menyelesaikannya. Lalu nanti di sini di akhir video sudah kami sediakan soal sebagai bahan latihanmu. Silahkan kerjakan, ketik juga jawabanmu di kolom komentar di bawah ya. Makanya perhatikan terus video ini sampai habis supaya kamu paham gitu ya. Oke, langsung kita mulai pembahasan soal nomor 1. Coba kita baca sama-sama. X tambah Y tambah Z itu sama dengan 3, dan katanya X, Y, dan Z itu adalah bilangan cacah gitu ya. Bilangan cacah kan mulai dari 0, 1, 2 dan seterusnya gitu. Artinya bilangan bulat yang mulai dari 0 gitu ya. Banyaknya penyelesaian persamaan tersebut adalah berapa banyak gitu. Ini kan ceritanya seolah-olah kita cerita tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Padahal ini sebenarnya cerita kaidah pencacahan ya. Karena apa? Ditanyanya banyak penyelesaian yang mungkin dengan meletakkan bilangan-bilangan cacah di X, Y, dan Z supaya menghasilkan 3, kira-kira seperti itu. Nah, jadi kemungkinan pertama kalau misalkan di sini untuk menyelesaikan supaya simple, ini kan anggap aja kita buat dulu ada kotak di sini ya. Kita mau mengisi kotak. Yang kotaknya nanti anggaplah yang di sini X, ini Y, ini Z, yang nanti jumlahnya ini harus 3 gitu. Yang jumlahnya harus 3. Sudah? Nah, jadi kemungkinan pertama nanti di sini anggap aja coba kalau seandainya angka yang kita pakai itu 3 0 0. Artinya kalau kita jumlahkan ketiga angka itu pasti 3 gitu ya. Nah, untuk meletakkan 3 kan boleh di mana aja, 0 juga di mana aja. Nah, cara perhitungan bentuk seperti ini kan sama dengan permutasi n unsur yang sama. Artinya nanti di sini ada 3 unsur, berarti 3 faktorial per ada 2 unsur yang sama, angka 0 gitu ya. Karena angka 0 kalau dipertukarkan tak merubah nilai, kira-kira seperti itu. Nah, berarti nanti di sini per 2 faktorial. Maka dari sini kita perolehlah 3 cara kalau angka yang kita pakai 300. Nah, berikutnya gimana kalau seandainya kita pakai angka 210. Nah, ini juga jumlahnya kan 3 gitu ya. Kalau misalkan bentuk seperti ini kan bebas, unsur bebas. Biasanya kalau unsur bebas langsung aja n faktorial gitu ya. N faktorial kan n-nya ada 3 unsur ya, langsung saja 3 faktorial. Nah, jadi kalau misalkan 3 faktorial itu kan 6. Oke, 6 cara gitu ya. Nah, selanjutnya yang jumlahnya 3 yang lain. Nah, gimana kalau seandainya semua angkanya itu kita pakai 1? Berarti 1 1 1. Nah, kalau misalkan bentuk sini sih langsung tahu kita ya cuman 1 cara. Cuman kalau misalkan perhitungannya, kalau misalkan kalian pengen tahu ya sama seperti yang ini tadi, n unsur yang sama. Artinya ada 3 unsur, 3 faktorial per 3 unsur tersebut sama gitu. Ya 1 gitu ya. Nah, berarti total cara yang kita peroleh di sini ya tinggal kamu jumlahkan. Maka ada 10 cara. Oke. Maka artinya ada 10 penyelesaian yang bentuknya X tambah Y tambah Z supaya jumlahnya 3. Maka jawabannya adalah B, kira-kira seperti itu. Nah, kita lanjut soal nomor 2. Banyaknya bilangan yang terdiri dari 3 angka yang dapat dibentuk dari angka-angka ini ya, dengan tidak ada angka yang berulang, dan bilangan tersebut harus lebih besar dari 300. Ini kan gampang, udah soal yang biasa gitu ya. Jadi sama seperti tadi, coba kita gunakan aturan pengisian kotak. Jadi kalau misalkan nanti angkanya 3 angka katanya, berarti angka itu pasti terdiri dari ratusan, puluhan, satuan gitu ya. Ratusan, puluhan, satuan. Ini kita susun menjadi 3 angka, tapi harus lebih dari 300. Nah, supaya bilangan kita lebih dari 300, maka di antara ratusan, puluhan, dan satuan ini pasti ada yang tersyarat dulu. Ya, yang tersyarat biasa ratusan. Karena ratusan ini yang harus kita lihat dulu. Coba kalau seandainya supaya bilangan kita lebih besar dari 300, maka ratusan itu angka berapa coba yang bisa kira-kira dari angka yang kita punya ini? Ini kan ada 5 angka ini ya. Itu ya. Jadi siapa kira-kira? Coba pasti angka 3 bisa ya. Kalau angka ratusannya 3, berarti puluhan dan satuannya berapa aja nggak masalah. Udah pasti lebih besar 300. 4 juga bisa, 5 juga ada bisa. Berarti nanti di sini ada 3 angka. 1, 2, 3 yang boleh menjadi ratusan gitu. Maka tulislah sini 3, kira-kira seperti itu. Nah, karena angkanya tidak boleh berulang ya, tidak ada angka yang berulang kira-kira ya. Karena angkanya tidak boleh ada yang berulang, maka angka yang sudah kita pakai di sini tidak boleh lagi dipakai di puluhan.
Jadi untuk kalau misalkan angka ratusannya 3 atau 4 atau 5, puluhannya sebenarnya kita nggak peduli. Sudah pasti lebih besar 300, berarti semua angka boleh kita pakai menjadi puluhan. Tapi karena satu angka sudah dipakai di ratusan, maka tinggal 4 angka yang bisa kita pakai di puluhan. Maka di sini kita isi 4, gitu ya, karena semuanya 5 angka. Nah di satuan juga begitu, karena sudah terpakai 2 angka, ya tinggal 3 angka. Oke, bisa ya. Nah, nanti di sini hasilnya tinggal dikalikan 3 dikali 4 dikali 3, maka hasilnya adalah 3 kali 4 12 kali 3 36 cara, gitu ya, atau 36 bilangan. Maka jawaban yang benar adalah C. Oke, itulah dia jawaban untuk nomor 2. Nah, kita lanjut soal nomor 3. Suatu sekolah SMP membentuk tim terdiri dari 4 anak kelas 1, ya, 4 anak kelas 1, 5 anak kelas 2, 6 anak kelas 3, gitu ya. Kemudian akan ditentukan ketua, wakil, dan sekretarisnya. Jika kelas asal ketua harus lebih tinggi dari wakil dan sekretaris, maka banyaknya susunan tim. Oke, ingat ya, ketuanya harus lebih tinggi dari wakil dan sekretaris. Berarti nanti untuk memilih ketua kita tidak boleh memilih dari kelas 1, gitu ya, nggak boleh dari situ. Yang mungkin dari kelas 3, kelas 2. Nah, jadi di sini ada 2 kasus. Yang pertama, gimana kalau seandainya kita pilih ketua itu dari kelas 3, gitu ya. Nah, cuman sebelumnya supaya simple, coba kita buat juga di sini kotak, gitu ya. Kotak yang mau kita isi, gitu kan. Nanti di sini untuk ketua, ya kan, wakil, sekretaris. Nah, ini untuk kejadian pertama yang nanti di sini yang ketuanya kelas 3. Oke, yang ketuanya kelas 3. Berarti nanti kalau misalkan ketuanya kita ambil dari kelas 3, ya kan, banyak kemungkinan itu ada berapa? Ya 6. Karena kelas 3 kan ada 6 anak, ya kan? Maka kita tulis di sini ada 6 anak. Nah, berarti wakilnya ya boleh dari kelas 1, boleh dari kelas 2. Emangnya berapa orang? Ada 9 orang, 4 tambah 5, gitu ya. Berarti nanti untuk wakil boleh nanti 9 orang. Cuman kalau di sini ceritanya untuk sekretaris yang dari 9 orang tadi kan sudah menjadi wakil. Berarti 1 lagi tidak boleh dipilih, maka tinggal 8, gitu ya. Oke, 1 dari 9 sudah diambil untuk menjadi wakil, maka sekretaris tinggal 8 lagi yang boleh. Maka nanti di sini ada berapa cara? 9 kali 8 72, 72 kali 6 itu berapa ya? 432 ya, 432 cara, kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya gimana kalau seandainya ketuanya itu kita pilih dari kelas 2, gitu ya kan? Kita pilih dari kelas 2, maka kita buat lagi kotaknya sama ya. Nanti yang ini untuk ketua, ini wakil, ini sekretaris. Oke. Nah, berarti nanti di sini untuk ketuanya kalau misalkan kita ambil dari kelas 2, berarti ada 5 anak yang boleh menjadi ketua. Berarti nanti kita tulis di sini ada 5, gitu ya. Oke, untuk wakilnya ya otomatis kita ambil dari kelas 10, ya kan? Nggak mungkin lagi dari kelas 12, ya kan? Atau kelas 11, kelas 12, kelas 3 atau kelas 2, gitu ya. Nah, berarti untuk wakilnya kita ambil dari kelas 10, maka berapa orang? Ada 4 orang, gitu ya. Oke, 4 anak. Nah, dari 4 orang ini sudah dipakai sebagai wakil, berarti yang untuk menjadi sekretaris ya tinggal 3 orang lagi dong. Maka di sini kita tulis 3. Oke, berarti dari sini ada berapa cara? Tinggal kalikan 5 kali 4 20 kali 3 60. Oke, inilah dia banyak cara kalau misalkan kita ambil dari kelas 2 ketuanya. Nah, tinggal di total. Maka nanti di sini kita boleh totalnya 492 cara atau tim, gitu ya, atau tim yang terbentuk. Maka jawabannya adalah E, gitu ya. Oke, kita lanjut yang nomor 4 ya, kita baca dulu sama-sama. Jika kombinasi Rn, gitu ya, menyatakan kombinasi R elemen dari N elemen yang tersedia, dan katanya kombinasi 3N sama dengan 2N. Lalu katanya pertanyaannya kombinasi 3 dari 2N itu berapa, gitu ya. Artinya kalau misalkan ditanya 3 dari 2N, intinya cari N dulu dong, gitu ya. Nah, ini rumus kombinasi sederhana ya. Jadi kalau misalkan kita mau mengaplikasikan rumus ini ke atas, langsung saja kalau seandainya 3 di bawah, kalikan aja N mundur sampai 3 kali. Berarti nanti di situ kita tulis N kali N kurang 1 kali N kurang 2, udah 3 kali ya. Dibagi, ingat kalau kombinasi harus ada, dibagi 3 faktorial, 3 faktorial, atau langsung saja 3 kali 2, gitu ya, 3 kali 2. Inilah yang sama dengan 2N.
Oke, kira-kira seperti itu. Nah, nanti di sini lihat mana yang bisa habis. Nah, ini kan habis. Sama-sama ruas kiri kanan dibagi-bagi N. Maka ternyata di sini kita peroleh N kurang 1 dikali N kurang 2 itu sama dengan 3 kali 2 kali 2, 12. Artinya apa? Coba perhatikan di sini, N kurang 1 dan N kurang 2 pasti dua bilangan yang berdekatan. Artinya, coba kita cari dua bilangan yang berdekatan atau yang selisihnya 1. Kalau kita kalikan pastinya 12. Itu kan bisa kita rangkai ya 4 kali 3 gitu ya. Karena yang sebelah kiri pasti besar daripada yang sebelah kanan, berarti 4 kali 3. Artinya N kurang 1 harus 4 gitu ya kan. Maka N-nya harus berapa? Ya pastinya 5. Karena 5 kurang 1 pasti 4. 5 kurang 2 pasti 3. Kira-kira gitu ya. Berarti nanti dari sini kita peroleh N-nya sama dengan 5. Tinggal substitusi ke atas. Berarti kombinasi 3 dari 2N, N-nya 5, 2 kali 5 berarti 10 gitu ya. Nah, gunakan lagi rumus yang tadi, 10 kalikan mundur sebanyak 3 kali, karena di sini 3, berarti 10 kali 9 kali 8, jangan lupa dikali 3 faktorial. 3 faktorial itu 3 kali 2. Selesai. Tinggal mainkan ini. Habis ini 4 gitu ya. Lalu ini habis ini 3. Maka 3 kali 4 12 dikali 10 120. Maka jawaban yang benar adalah D. Oke, kita lanjut soal yang nomor 5. Dari angka-angka ini hendak dibuat bilangan yang terdiri atas 3 angka yang berbeda. Ingat, 3 angka kita itu harus berbeda. Yang lebih kecil ya, yang lebih kecil dari 840 lebih besar dari 630. Artinya gini, kalau seandainya mau kita buat, angka yang kita buat itu nanti harus berada di antara 630 sampai 400 Oke, ini 840. Oke, kira-kira seperti itu. Ya. Lalu katanya banyak bilangan yang terbentuk berapa? Jadi kan gini, kalau misalkan kita membentuk bilangan di antara bilangan ini gitu kan, ada beberapa yang tersyarat. Contoh, yang menjadi ratusan udah pasti nggak boleh 2, 3 atau yang lain-lain. Ada lagi beberapa. Nah, kalau seandainya ratusannya 6, coba kita pakai ratusannya 6. Boleh nanti bilangan yang kalau ratusannya 6 itu berada di antara ini, boleh juga tidak berada di antara ini. Contoh, 623. Oke, dengan menggunakan angka yang ada ya. 623 kan tidak berada di sini. Tapi kalau misalkan saya katakan 656, berada di antara ini. Artinya apa? Angka 6 ini yang ratusan 6 boleh-boleh aja, ada yang boleh, ada yang enggak. Tapi berarti nanti kita harus lihat syaratnya apa. Juga angka yang bilangan yang ratusannya 8 gitu ya. Maka nanti di sini kita pisahkan. Coba kita buat seperti ini bentuknya. Artinya kita di sini menggunakan aturan pengisian kotak gitu ya. Karena kalau misalkan kita lihat dari angka yang kita punya, angka yang boleh menjadi ratusan itu ada 3 angka, yaitu angka 6, 7 dan 8 gitu ya. Cuman ceritanya 6 sama 8 itu bersyarat. Oke, ini ratusan, puluhan, satuan. Nah, kotak yang ini baris ini khusus yang ratusannya 6, yang ini khusus yang ratusannya 7, yang ini khusus yang ratusannya 8. Kira-kira seperti itu. Kalau yang ratusannya 6, ya kan? Angka 6 ini kan cuma satu cara menjadi angka ratusan di baris yang ini gitu ya. Nah, kalau misalkan ratusannya 6, maka puluhannya siapa yang bisa? Otomatis yang bisa itu 3 ya, supaya besar dari 630, berarti 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Ya, cuma 2 yang enggak, kira-kira gitu. Berarti di sini berapa yang kita pakai? 1, 2, 3, hati-hati. Angka 6 sudah kita pakai. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti nanti yang menjadi puluhan ada 6 cara. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk menjadi satuan enggak ada masalah lagi, semuanya bisa. Cuman sudah kita pakai 2 angka. 1 untuk mengisi ratusan, si angka 6 tadi. 1 untuk mengisi puluhan. Nah, angka yang kita punya ini kan ada 8 angka ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 angka, 2 sudah dipakai. Maka tinggallah di sini 6 angka yang boleh. Maka dari sini yang ratusannya 6 ada 36 cara. Atau 36 bilangan, tinggal dikalikan ya. Nah, gimana kalau misalkan ratusannya 7? Kalau ratusannya 7 ini kan cuma satu angka atau satu cara mengisi ratusan. Nah, kalau ratusannya 7, puluhannya nggak peduli. Siapa aja nggak masalah. Otomatis sudah berada di antara ini. Maka sebuah angka bisa, tapi angka 7 nggak dipakai lagi, maka nanti di sini tinggal 7 angka, bukan angka 7 ya, 7 angka. Nah, di sini ya tinggal 6 angka lagi karena 2 angka sudah dipakai.
Bisa ya, paham ya? Nah berikutnya, gimana kalau misalkan yang ratusannya adalah, ini kita kalikan dulu ya, ini 42. Oke, gimana kalau misalkan yang ratusannya 8? Ratusannya 8 berarti kan cuma satu cara gitu ya. Nah yang ratusannya 8 supaya lebih kecil dari 840 gitu kan, berarti angka puluhannya yang bisa kita pakai adalah 2, 3, 4, nggak boleh lagi. Berarti berapa angka? 2 dan 3, berarti ada 2 angka gitu ya. Nah untuk satuannya, kalau angka ratusan dan puluhannya seperti angka yang kita ambil tadi, nggak ada masalah lagi. Berarti semua boleh, cuman karena 2 angka sudah kita pakai di sini, maka nanti di sini tinggal 6 angka lagi, paham ya? Nah di sini berarti kalau kita kalikan 12, maka total cara kita adalah tinggal ditambahkan ini, jumlahkan 0, 1 ke atas ya, berarti ada 90 cara atau 90 bilangan. Maka jawaban yang benar adalah D. Oke. Nah kita lanjut soal terakhir. Maira berencana mengikuti les tambahan matematika, bahasa Inggris, dan melukis. Oke, hari Minggu Maira menggunakan khusus untuk les berenang. Ingat ya, hari Minggu untuk les berenang. Oke. Banyaknya cara menyusun jadwal les tambahan tersebut dalam seminggu dengan syarat dalam sehari tidak boleh lebih dari 1 kali les. Les adalah, nah ini kan ceritanya soalnya panjang aja gitu kan, padahal pengerjaannya gampang. Coba, berapa les tambahan yang pengen diikuti? 3 ya, 4 sih sebenarnya ya, 1, 2, 3. Ini berenangnya ikut 1 lagi. Cuman berenangnya udah jelas di hari Minggu gitu. Jadi kita nggak usah peduli lagi. Hari Minggu udah kita buang aja, ya. Berarti ceritanya di sini anggap aja dia mengikuti 3 les tambahan. Kalau permutasi itu kan beda susunan, beda bentuk gitu ya. Artinya kalau misalkan bahasa Inggris Senin, melukis Selasa, kalau dibalikkan itu susunannya sudah berbeda. Nah, berarti nanti di sini permutasi gitu kan. Berarti hari yang kita pakai kan tinggal 6 hari. Sementara tambahan les yang kita inginkan ya hanya tinggal 3 gitu ya, hanya tinggal 3, tidak ikut lagi berenang. Maka udah gampang, tinggal menyelesaikan ini aja. Berarti sama dengan rumusnya udah ada di sini ya. Maka tinggal sebenarnya kalau misalkan mengerjakan soal seperti ini, karena di sini kawannya 3, maka kalikan mundur aja 6-nya sebanyak 3 kali. Itu aja. Berarti 6 kali 5 kali 4 selesai. Maka ini hasilnya 120. Maka jawaban yang benar adalah C. Oke, sekianlah pembahasan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kamu. Namun jika masih ada yang bingung, kamu boleh bertanya di kolom komentar di bawah ya. Nah, nantikan terus pembahasan berikutnya. Bye-bye.